Baik, sekarang kita pindah ke karakter laki-laki. Ada kurang lebih 13 poin yang saya susun ya. Yang pertama, akal pikiran dominan. Saya sudah jelaskan tadi. Bagaimana akal pikiran itu gini teman-teman. Masalah, solusi. Itu akal pikiran dominan. Kalau perasaan itu dipikirin dulu lama, baru solusinya. Ya. Kalau laki-laki itu pecat ban mobilnya atau pecat ban motornya, yang kita pikirin mana tambal ban. Solusinya langsung. Masalah, solusi. Kalau perempuan enggak, dia turun dulu. Kenapa ya? Kena apa ini? Lebih lama. Jangan tersinggung akhwat di belakang ya. Kita bicara secara umum. Tapi kalau tersinggung juga apa boleh buat ya? Karena sudah ini apa boleh buat. Ini karakternya memang. Baik. Yang kedua yang harus dikenali, ini bagi akhwat harus mengenal. Laki-laki itu suka dihormati kepemimpinannya. Jadi memang ada fitrah itu. Jadi laki-laki itu teman-teman sekalian, maaf, jangan ada yang tersinggung ya. Kalau dia pendek, dia kecil, badannya tetap punya karakter laki-laki, kejantan, ada pemimpinan. Jadi dia tidak suka diganggu itu. Dia suka dijadikan sebagai pemimpin, didahulukan, didengar pembicaraannya, didengar instruksinya. Ini karakternya. Makanya saya pernah kasih contoh kalau anak laki-laki sama anak perempuan beda. Kalau antum masih punya anak kecil, coba praktekin. Kalau anak perempuan, kita berikan makanan teman-teman sekalian, taruh di piring, sedikit antum bukan dilempar ya, tapi sedikit disentak piring itu di depannya, silakan makan nak. Dia nggak akan tersinggung, dia tidak akan terganggu dengan itu. Tetapi kalau anak laki-laki dilempar sedikit piring itu, maka dia akan terganggu kepemimpinannya. Dia tidak mau makan tuh, walaupun anak kecil. Diambil piring, dibuang-buang nasi itu sama sendok, dia nggak mau. Seperti itulah, ada jiwa kepemimpinan, ada merasa pemimpin di situ. Kalau anak laki-laki, ini pernah saya pelajari dalam ilmu kejiwaan anak, teman-teman sekarang waktu masih belajar di Madinah dulu, ada satu dosen yang luar biasa cara penyampaiannya bagus sekali. Beliau mengatakan anak laki-laki itu contohnya, di antara jiwa kepemimpinan, dia selalu contohi ayahnya. Jadi kalau antum punya anak laki-laki, pasti dia selalu perhatikan gerak-gerik ayahnya, apa saja. Cara pakai sendalnya, duduk di mana, gelas apa yang dia pakai. Nah biasanya kata dosennya, dan saya pernah praktikin memang betul itu terjadi ya. Jadi kalau ayahnya pergi, maka kalau ada adiknya, dia akan duduk di tempat ayahnya. Dia akan coba gunakan retorika bahasanya. Dia akan coba pakai gelasnya, gitu. Seperti itulah. Yang ketiga, suka dihormati keputusannya. Tadi kepemimpinan, dia ngambil keputusan, sekarang suka dihormati keputusannya. Yang keempat, tidak suka dihardik. Jadi kalau akhwat kita mau perbaiki, mau nasihatin suaminya, ayahnya, pokoknya laki-laki, syarum termasuk anak laki-laki, jangan dihardik. Jangan langsung disalahkan. Ya. Kalau perempuan dikatakan, kamu keliru loh, perbaikin. Dia malah anggap itu perhatian. Kalau laki-laki nggak bisa begitu. Kayaknya kamu salah nih, gini-gini. Udah, langsung berontak. Ya. Maka tidak suka dihardik. Hardik itu berarti langsung menyalahkan ya. Yang kelima, tidak suka digurui. Walaupun dia tidak tahu, dia tidak suka digurui. Maka biasanya retorika yang saya ajarkan kepada akhwat atau seorang istri, menghadapi suami, dia usahakan seperti orang yang bertanya, tapi sebenarnya sedang ingin memberikan nasihat kepada suaminya. Bagaimana ya, kalau ada orang seperti ini kasusnya, menurut kamu seperti apa? Padahal sebenarnya kita sedang menyinggung dia. Gitu. Yang keenam, suka diterima kasih. Suka diterima kasih. Jadi laki-laki itu suka kalau dia ngasih sesuatu, terima kasih ya. Gitu. Beda terima kasih dengan tadi perhatian ya. Kalau perempuan suka diperhatikan itu, biar antum tidak ucapin terima kasih, tapi kalau dilirik, dilihat, ada tanda-tanda perhatian sudah cukup. Kalau laki-laki enggak, si perempuan kalau mengatakan terima kasih ya, itu akan ada secara kejiwaan mendorong dia melakukan yang lebih baik. Yang ketujuh, suka melindungi. Jadi sifat laki-laki itu suka melindungi. Perempuan suka dilindungi tadi. Jadi memang sudah karakter itu. Orang kalau menikah, maka dia suami, dia merasa dia melindungi istrinya. Dia merasa dia bertanggung jawab kalau akan terjadi apa-apa. Seperti itulah. Dan termasuk anak laki-laki juga, kalau sudah mulai dia agak besar, dia akan melindungi ibunya, dia akan melindungi yang lainnya. Dan memang subhanallah, pada laki-laki ada itu. Makanya penjahat itu, kalau ada seorang wanita lewat dan ada anak laki-laki di sebelahnya, walaupun anak itu masih kecil, itu sudah cukup membuat dia bimbang untuk melakukan perbuatan kriminalnya. Tapi kalau anak perempuan, itu dia masih berani.
Karena ada masalah itu. Kemudian yang kedelapan, suka untuk digoda. Ya. Artinya di sini memang laki-laki itu suka kalau penampilan istrinya dandan, apalah, yang segala macam bahasa yang bisa digunakan ya. Dari penampilan pakaian yang seksi, yang wangi, dan itu memang dia suka. Makanya seorang suami, dia butuh itu di rumah. Seorang istri harus melakukannya. Dan hadis-hadis tadi saya jelaskan, wanita di surga, wanita yang bisa memberikan bahwa syahwat suaminya, dan itu adalah hal yang fitrah gitu. Tentu ini ada banyak poin dalam poin ke-8. Setiap poin ini ada rinciannya ya, tapi saya cuma sebutkan garis besarnya. Kemudian yang ke-9, suka mencium bau yang wangi. Ini ada pada wanita tetapi tidak seperti laki-laki. Kalau laki-laki itu dekat dengan istrinya lalu dia cium bau wangi, itu luar biasa pengaruh pada kejiwaannya. Dia selalu ingin mendekat, dia selalu merasa nyaman gitu kan. Kalau istri, suaminya walaupun baunya tidak wangi, tapi karena dia baik, ya, maaf ya saya belum mandi nih, enggak apa-apa kok. Dia suka saja. Tapi kalau antum pulang ke rumah dekat baunya nggak enak istrinya, sudah menghindar. Itu sudah fitrah. Perempuan juga suka yang wangi-wangi, bukan berarti antum jangan tidak pakai minyak wangi ya. Tapi yang dimaksud adalah perempuan biasanya dia masih tahan dengan itu. Bau ketiaknya suaminya, pulang kerja loh, masya Allah baunya. Ya. Tapi dia masih bisa tahan. Ya nggak apa-apa, ini kan bau keringat suami saya, ini karena dia. Begitulah terbawa perasaan dia. Tapi kalau laki-laki nggak bisa gitu. Maka akhwat hati-hati ya di belakang, jaga. Nggak boleh ada bau sedikit pun, gitu, kecuali yang wangi. Ya. Yang ke-10, suka melihat keindahan seperti pakaian, rumah, tempat tidur. Maka ini harus menjadi sesuatu yang dibawa oleh akhwat kita. Yang ke-11, sulit memaafkan bila cemburu. Ini yang kadang-kadang laki-laki dominan. Dia sudah cemburu, itu bahaya sekali. Sasarannya terus ke target cemburu itu, gitu kan? Kalau misalnya istrinya pernah jalan atau istrinya pernah dilihat oleh orang, maka dia akan selalu orang ini seperti singa mengintai mangsanya. Ini pernah lihat istri saya. Nih. Udah itu terus menerus, gitu, terbawa. Ini sulit memaafkan bila cemburu ya, dia sulit memaafkan. Dan yang ke-12 cemburuan, memang wajar. Jadi akhwat kita harus bisa faham masalah itu. Banyak orang mengatakan perempuan cemburuan, sebenarnya perempuan tidak cemburuan loh. Tidak cemburuan gitu. Dia hanya karena sayang sama suaminya, dia mau tunjukkan dengan cara itu. Tapi cemburuan sebenarnya itu ada pada laki-laki. Laki-laki, dan sebenarnya kalau dia cemburu pada hal haknya dia itu benar dalam syariat. Makanya pernah ada sahabat yang pulang ke rumahnya lalu dia temukan istrinya selingkuh sama laki-laki lain, lalu kemudian dia bingung harus buat apa. Dia datang ke masjid, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya temukan istri saya selingkuh, apa yang saya harus buat? Maka Sa'ad radhiyallahu anhu keluar dari saf laki-laki lalu mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi pada istri saya terjadi selingkuh seperti itu, saya akan bunuh keduanya, maksudnya saya akan rajam, hukum Allah berlaku. Kok bisa berani-beraninya berselingkuh, berzina? Kata Nabi SAW, apakah kalian melihat cemburunya Sa'ad? Yaitu cemburu, Sa'ad cemburu, kenapa kok istri kemudian masih bisa berzina, gitu kan? Maka kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, saya lebih cemburu daripada Sa'ad, dan Allah lebih cemburu daripada saya dan Sa'ad. Kenapa sudah dilarang masih dikerjakan? Jadi memang ada sifat cemburuan sebenarnya itu ada pada laki-laki. Yang ke-13, mau didahulukan dalam segala hal. Ada bedanya sedikit dengan tadi kalau perempuan mau mendominasi ya. Mendominasi dalam arti kata ini dia didahulukan, dia kalau mengambil sebuah keputusan, dia coba supaya hadir di situ, dia yang coba mengatur. Nah ini harus dikontrol. Tapi kalau laki-laki memang mau didahulukan dalam segala hal. Kalau kapan istri mengatakan ya sudah, ambil saya keputusan, saya tinggal ikut, maka itu jauh lebih kena dengan karakternya. Allahu a'lam. Jadi ini kurang lebih yang saya bisa susun teman-teman sekalian. Tentu masih ada bahasan berhubungan dengan masalah ini, tapi saya berikan garis besarnya saja.